Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga Desa Salino, Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah oleh PT STC. Objek wisata Siring Banjarmasin bakal dipagari untuk mencegah kerumunan massa. Kejuaraan drum band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan rencananya akan digelar secara virtual. Perusahaan ini tidak mungkin ada masalah. Warga Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol atau STC. Warga memprotes karena pihak STC belum mengganti pembebasan lahan tersebut. Inilah lahan milik warga Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, yang rencananya akan dibangun akses bawah tanah oleh PT STC. Lahan selebar 20 meter dan panjang 350 meter ini milik salah satu warga setempat bernama Andi Firman. Menurut Andi, beberapa waktu lalu pihak STC sempat survei dan hendak mengukur lahan tersebut untuk rencana pembangunan akses bawah tanah. Namun ia meminta pihak perusahaan menghentikan aktivitas tersebut karena belum ada mediasi dan kesepakatan mengganti pembebasan lahan. Dan selanjutnya kami ada kesepakatan di kantor camat bahwa di lahan itu tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada penerbitan surat, Pak. Itu kesepakatan kami dengan kepala desa. Nah, tidak berselang lama, ini ada kegiatan di atas lahan tersebut, Pak. Kami hentikan. Persoalannya, apakah diserobot oleh perusahaan atau bagaimana, Pak? Kalau kejadian tanggal 25, istilahnya ada pemaksaan untuk mengukur lahan saya hentikan, Pak. Karena istilahnya belum jelas. Karena ada pernyataan bahwa saya mengeluarkan pernyataan tidak boleh ada kegiatan sebelum ada pembebasan dulu. Sementara Humas PT STC Rizal Sake mengakui pihaknya memang melakukan pengukuran lahan untuk rencana pembangunan akses bawah tanah. Dan menurutnya kegiatan tersebut telah diizinkan oleh beberapa pemilik lahan. Kegiatan pembangunan overpass, kami tanggal 16 melakukan kegiatan topografi untuk sebagai penggalian jalan pembangunan overpass, yang mana pada saat topografi itu, sebelum topografi itu kami telah memperoleh izin dari para pemilik lahan. Kalau Bapak Andi Firman telah mengkomplain bahwa tidak ada kegiatan, ya mungkin seharusnya bukan menghalangi kegiatan kami, tetapi silakan berproses hukum kepada pemilik-pemilik atau yang menguasai lahan tersebut. Kami tetap akan melaksanakan kewajiban kami, yang mana kewajiban kami kepada pemerintah setempat adalah pembangunan overpass. Pemilik lahan menduga ada mafia tanah yang sengaja menerbitkan surat palsu atas kepemilikan lahan tersebut. Pemilik lahan berharap kepolisian mengusut kasus dugaan mafia tanah tersebut dan dinas terkait tidak memberikan izin kepada perusahaan untuk membangun akses bawah tanah sebelum permasalahan ini selesai. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Untuk mencegah kerumunan massa, objek wisata Siring di kawasan Pertendean, Banjarmasin Tengah bakal dipagari. Meski masih ditutup karena pandemi COVID-19,
Warga tetap saja berkunjung dan berkerumun di objek wisata Siring, terutama saat akhir pekan. Objek wisata di kawasan Pertendean Banjarmasin Tengah tersebut bakal dipagari oleh pemerintah setempat agar tidak ada lagi kerumunan massa. Pembangunan pagar di objek wisata Siring rencananya akan dilakukan pada tahun ini dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Kita belum membuatkan pagar pengaman. Pagar pengaman. Jadi kedepannya memang perlu pagar itu, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata sudah melakukan langkah-langkah. Nah, tahun ini kami buatkan namanya Detail Engineering Design-nya, DED-nya, perencanaannya. Nah, jadi dihitung pagarnya itu dari mana ke mana. Nah, terus juga dihitung kira-kira kalau dibangun berapa biayanya. Nah, terus juga desainnya seperti apa. Selain untuk mencegah kerumunan massa, pembangunan pagar di Siring juga bertujuan untuk memudahkan penataan pada objek wisata tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tempat pembuangan sampah TPS di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat ditutup oleh pemerintah setempat karena pemilik lahan di dekat TPS akan membangun warung makan. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki, membenarkan penutupan TPS di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat dilakukan karena pemilik lahan di dekat TPS akan membangun warung makan. Sedangkan lahan bekas bangunan TPS rencananya akan dibangun jembatan untuk menghubungkan warung makan tersebut dengan jalan raya. Karena TPS ini ditutup, warga sekitar pun diimbau membuang sampah di TPS dekat SMP 5 Banjarmasin, tepatnya di depan Komplek Navigasi. Pemerintah juga mendukung geliat usaha masyarakat. Sepanjang mereka sudah memenuhi aturan perizinan, pembangunan jembatan dan sebagainya, ya suka tidak suka, mau tidak mau kita pasti menggeser itu kan, menggeser atau memindah atau merelokasi ke TPS terdekat. Jadi sementara kemana Bang? Pindahnya Di Belitung ini kebetulan tidak terlalu jauh, ada di daerah agak ke dalam lagi, tepatnya dekat komplek Navigasi. Nah, di sana. Jadi warga masyarakat diarahkan ke sana, otomatis angkutan kita juga kita pindahkan ke sana. Marzuki menambahkan petugas kebersihan yang biasa mengangkut sampah di TPS ini akan dialihkan ke TPS dekat SMP 5 agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Desa Salino, Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah oleh PT STC. Objek wisata Siring Banjarmasin bakal dipagari untuk mencegah kerumunan massa. Kejuaraan drum band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan rencananya akan digelar secara virtual. Kejuaraan drum band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
rencananya akan digelar secara virtual pada November mendatang. Pembina Marching Band Gita Patria Pramuka MBGPP Bambang Budianto saat ditemui Minggu pagi mengatakan, kejuaraan drum band tingkat provinsi Kalsel akan digelar pada November mendatang. Menurutnya, ajang tahunan tersebut rencananya akan digelar secara virtual karena masih pandemi COVID-19. Sementara persiapan MBGPP untuk menghadapi kejuaraan mendatang mulai melakukan latihan ketat. Seumpamanya pada saat menjelang Oktober, November itu pandemi masih tinggi, maka alternatif kedua adalah kita secara virtual. Jadi lombanya secara virtual, ini sedang dirumuskan apakah live virtualnya atau juga direkam, baru di live. Nah jadi bisa secara live, alternatifnya adalah secara virtual. Jadi menandai 30 tahun Gita Patria Pramuka, kita melakukan lomba sekalsel, lomba drum band sekalsel, SD, SMP, SMA. Nah mudah-mudahan kita berharap dengan tatap muka bulan Juli, kemudian maksimal vaksin berjalan, nah ini pandemi bisa meredup, nah mudah-mudahan kita bisa live. Perkiraan kita akhir November atau pertengahan Desember lombanya. Band Gita Patria Pramuka luar biasa kan, 30 tahun tetap eksis. Nah kedepannya ini kami berharap masih tetap eksis karena ini manfaatnya luar biasa untuk pembinaan generasi muda, baik dalam segi kesenian, budaya, kedisiplinan, dan prestasi yang sudah mereka peroleh. Selaku pihak pemerintah nih dukungannya seperti apa nih? Pihak pemerintah setiap tahun kan ada memberikan dana hibah untuk nah, mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya bisa lebih ditingkatkan. Tadi kami sudah juga menyampaikan dengan Pak Taufik karena ini kan di bawah binaan Dispora nih. Ya, siap. Nah, coba sambil diperhatikan alat-alat musik mereka. Apa yang kurang itu bisa dibantu di tahun-tahun depan. Karena ini Bambang menambahkan MBGPP yang berhasil meraih juara pertama di kejuaraan sebelumnya dan kerap mewakili Kalsel di kancah nasional harus bisa meraih juara pertama lagi pada kejuaraan tahun ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. "75 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Tapin Jumat siang lalu dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD setempat. Ke-75 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Tapin dilantik oleh Bupati M. Arifin Arpan pada Jumat lalu di Pendopo Rantau Baru. Ke-75 pejabat dilantik untuk menduduki sejumlah jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD setempat, di antaranya jabatan tinggi pratama, administrator, fungsional, dan pengawas. Bupati Tapin M. Arifin Arpan mengatakan ke-75 pejabat dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan karena ditinggal pensiun dan meninggal dunia oleh pejabat sebelumnya. Ada yang sebagian dimanfaatkan. Jadi kita menunggu dulu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan yang mana harus kita tindak lanjuti di lembur, yang mana harus kita tinggal kita permanenkan. Jadi hari ini kita istilahnya pelantikan hanya menindaklanjuti jabatan yang kosong. Ada satu orang jabatan pimpinan tinggi Pratama itu kepala dinas Dukcapil satu orang, kemudian ada fungsional 4 orang, diantaranya 1 orang pangkatnya sudah ahli utama, itu pensiunnya 65 tahun, Ibu Ema atau Ibu Ema. 1 orang, fungsional lainnya ada 3 orang, fungsional itu pangkatan pertama jabatan fungsional, kemudian jabatan administrator, pengawas, itu ada 70 orang. Eselon 3A berapa? Itu rinciannya di SK ada.
Dari 75 pejabat yang dilantik, 1 diantaranya mengisi jabatan tinggi pratama, 4 fungsional, dan 70 lainnya sebagai administrator dan pengawas. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Jalan sepanjang 3.149 meter yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin, akan dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111. Pembukaan TMMD ke-111 oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan digelar pada Minggu lalu di kantor Sekretariat Daerah setempat, disaksikan Kasrem 101 Antasari dan jajaran Kodim 1010 Tapin. Melalui program TMMD ke-111, pemerintah Kabupaten Tapin dan Kodim 1010 akan membangun jalan sepanjang 3.149 meter yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Salambabaris. Selain itu, melalui kegiatan TMMD, Kodim 1010 Tapin juga merenovasi tempat ibadah dan rumah tidak layak huni, sosialisasi bahaya narkoba dan COVID-19, serta yang lainnya. Dandim 1010 Tapin Letkol Infantri Andi Sinrang mengatakan, pembangunan jalan sepanjang 3.149 meter ditarget rampung selama 30 hari. Dengan pengajuan dari masyarakat kan ada musrembang tingkat desa, ya kan, naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, ya dari musyawarah tingkat kabupaten lah saya diminta sama Pak Bupati untuk melaksanakan TMMD ke-111 ini di sini. Nah, perlu diketahui juga TMMD ini tidak hanya melibatkan TNI, ya. Kami ada melibatkan Polri, ya. Jadi kami sinergi di sini untuk ini dalam rangka TMMD ke-111 ini TNI Polri, ya. Targetnya berapa hari ini? Berapa lama? Sesuai dengan tadi yang kita buka, kita hanya dikasih waktu 30 hari, ya. Membuka 3 kilo 149 meter, ya. Dengan panjang jalan 3 kilo 149 meter. Nah, kemudian sudah dilaksanakan dengan baik dan kebetulan karena musim ada hujan, jadi kelihatannya agak becek sedikit. Nah, mudah-mudahan dan dengan jadwal yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan bisa selesai lah. Pak Bupati yang selaku pimpinan daerah sini dengan KPD-nya, Puspida yang ada di sini, terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di sini perlu adanya sentuhan-sentuhan lah, katakanlah untuk meningkatkan sektor perekonomian khususnya yang ada di daerah sini. Dengan adanya jalan yang baru ini tentunya akan membuka akses jalan dari desa ke kota. Jadi tentunya kita perlu apresiasi juga, katakanlah anggota kita TNI, Polri maupun masyarakat yang membantu ini dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mempercepat perekonomian yang ada di wilayah ini. Pembangunan jalan sepanjang 3.149 meter diharapkan dapat mempermudah aktivitas dan memperkuat perekonomian warga serta petani karet di 4 desa Kecamatan Salambabaris. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Desa Salino, Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah oleh PT STC. Objek wisata Siring Banjarmasin bakal dipagari untuk mencegah kerumunan massa. Kejuaraan drum band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan rencananya akan digelar secara virtual.
Petani karet di Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin menyambut baik dan bersyukur dengan pembangunan jalan sepanjang 3.149 meter melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111. Sudah puluhan tahun kesulitan mengangkut hasil bumi akibat akses yang tidak layak untuk dilintasi, para petani karet di 4 desa Kecamatan Salambabaris mengaku senang dan bersyukur dengan pembangunan jalan sepanjang 3.149 meter melalui program TMMD ke-111 Kodim 1010 Tapin. Salah satu petani karet, Yanti, mengatakan biasanya ia mengangkut karet melalui jalan setapak yang ada di antara perkebunan. Dengan adanya pembangunan jalan ini, ia pun merasa sangat senang dan bersyukur karena nantinya akan lebih mudah untuk mengangkut karet. Pengangkutan hasil bumi lewat mana sebelum ini, Bu? Ya lewat jalan setapak kayak gini aja. Belum ada dibangun kayak. Jadi dengan adanya TM ini sangat bersyukur, Bu, ya? Bersyukur banget, alhamdulillah sudah dibantu. Ada bantuan pembuatan jalan, alhamdulillah. 149 ya Pak, meter, kilometer itu melalui 4 desa. Desa Suatu Lama, Desa Suatu Baru, Desa Pantai Cabe, dan Desa Salambabaris. Namun demikian, ya itu tadi saya sudah mengucapkan alhamdulillah ya, bisa membuka jalan yang tadinya susah sehingga bisa menghubungkan ke 4 desa ini tadi. Sementara Dan Ramil 10.10.03 Tapin Selatan, Kapten Infanteri Asep mengatakan pembangunan jalan sepanjang 3.149 meter yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Salambabaris kini telah mencapai tahap 25% dan diperkirakan rampung sesuai target. Untuk penggunaan jalan ini terutama lebih berfungsi kepada petani karet. Karena selama ini petani karet sangat kesulitan sekali untuk membawa hasil panennya. Dan ini juga atas saran atau masukan dari warga di sini juga, dari petani karet, untuk membuat jalan yang menghubungkan desa yang tadi saya sampaikan, yaitu Pantai Cabe sampai Desa Suatu Lama. Selain membangun jalan sepanjang 3.149 meter, program TMMD ke-111 Kodim 1010 Tapin juga merenovasi tempat ibadah dan rumah tidak layak huni di Desa Suatu Lama dan Suatu Baru. Selain itu menggelar bakti sosial, pengobatan gratis, sosialisasi bahaya narkoba, COVID-19, dan perbaikan pos kamling untuk menggalakkan kembali ronda malam di kedua desa tersebut. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Untuk mencegah stunting pada anak, harus dimulai sejak 1000 hari kehidupan atau saat anak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis pada anak, sehingga mengakibatkan anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Di Kabupaten Tapin, kasus stunting menempati peringkat keempat terbanyak sekalsel. Untuk itu Persit Chandra Kirana Kodim 1010 Tapin melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111 dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat menggelar sosialisasi pencegahan stunting pada anak di Desa Suatu Lama dan Suatu Baru Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin pada Sabtu pagi lalu. Selain pencegahan stunting, kegiatan yang diikuti oleh puluhan balita dan orang tua dari kedua desa ini juga diisi dengan sosialisasi posyandu dan posbindu PTM. Salah satu warga, Siti Fatimah, mengaku sangat senang dan berterima kasih dengan adanya sosialisasi ini. Ia bisa lebih mengerti dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah stunting. Soalnya kalau ada kayak gini kan kita bisa mengerti tumbuh kembang anak, masalah sosialisasi untuk kesehatan anak, itu kan jadi ngerti gitu. Jadi ya sangat senang, alhamdulillah ada acara seperti ini. Kami sangat berterima kasih dan menyambut antusias dengan adanya stunting ini, walaupun kami sudah mengarahkan di setiap desa untuk menangani stunting ini dengan menganggarkan tiap-tiap desa untuk
memberikan makanan tambahan setiap ada posyandu yang sesuai dengan arahan daripada kementerian untuk dapat menekan angka daripada stunting di wilayah, khususnya wilayah Kabupaten Tapin. Sementara Ketua Persit Chandra Kirana Kodim 1010 Tapin, Dr. Wahyuningsih Lestari mengatakan, untuk mencegah kasus stunting pada anak, orang tua harus mengerti apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Menurutnya pencegahan stunting harus dilakukan sejak 1000 hari kehidupan anak, yakni dimulai dari kandungan hingga usia 2 tahun. Tadi saya bahas tentang stunting ya. Stunting itu kan terkait dengan tumbuh kembang anak. Kalau anak-anak kita itu banyak yang stunting, nanti beberapa tahun kemudian masa depan negara ini bisa terancam. Karena anak-anak stunting pasti akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak produktif, yang akan tinggal, intelijensianya akan lebih rendah. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan dengan anak-anak yang kasus nutrisinya dan stunting yang tinggi. Selain menggelar kegiatan sosialisasi, Persit Chandra Kirana Kodim 1010 Tapin juga membagikan bantuan ratusan paket asupan bergizi untuk balita. Tak hanya balita yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini, bantuan juga diantarkan kepada balita yang ada di sejumlah posyandu di Desa Swato Lama dan Swato Baru. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi.
Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Warga Desa Salino, Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah oleh PT STC. Objek wisata Siring Banjarmasin bakal dipagari untuk mencegah kerumunan massa. Kejuaraan drum band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan rencananya akan digelar secara virtual. Perusahaan ini tidak mungkin ada masalah. Warga Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru memprotes rencana pembangunan akses bawah tanah atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol atau STC. Warga memprotes karena pihak STC belum mengganti pembebasan lahan tersebut. Inilah lahan milik warga Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, yang rencananya akan dibangun akses bawah tanah oleh PT STC. Lahan selebar 20 meter dan panjang 350 meter ini milik salah satu warga setempat bernama Andi Firman. Menurut Andi, beberapa waktu lalu pihak STC sempat survei dan hendak mengukur lahan tersebut untuk rencana pembangunan akses bawah tanah. Namun ia meminta pihak perusahaan menghentikan aktivitas tersebut karena belum ada mediasi dan kesepakatan mengganti pembebasan lahan. Dan selanjutnya kami ada kesepakatan di kantor camat bahwa di lahan itu tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada penerbitan surat, Pak. Itu kesepakatan kami dengan kepala desa. Nah, tidak berselang lama, ini ada kegiatan di atas lahan tersebut, Pak. Kami hentikan. Persoalannya, apakah diserobot oleh perusahaan atau bagaimana, Pak? Kalau kejadian tanggal 25, istilahnya ada pemaksaan untuk mengukur lahan saya hentikan, Pak. Karena istilahnya belum jelas. Karena ada pernyataan bahwa saya mengeluarkan pernyataan tidak boleh ada kegiatan sebelum ada pembebasan dulu. Sementara Humas PT STC Rizal Sake mengakui pihaknya memang melakukan pengukuran lahan untuk rencana pembangunan akses bawah tanah. Dan menurutnya kegiatan tersebut telah diizinkan oleh beberapa pemilik lahan. Kegiatan pembangunan overpass, kami tanggal 16 melakukan kegiatan topografi untuk sebagai penggalian jalan pembangunan overpass, yang mana pada saat topografi itu, sebelum topografi itu kami telah memperoleh izin dari para pemilik lahan. Kalau Bapak Andi Firman telah mengkomplain bahwa tidak ada kegiatan, ya mungkin seharusnya bukan menghalangi kegiatan kami,
tetapi silakan berproses hukum kepada pemilik-pemilik atau yang menguasai lahan tersebut. Kami tetap akan melaksanakan kewajiban kami, yang mana kewajiban kami kepada pemerintah setempat adalah pembangunan overpass. Pemilik lahan menduga ada mafia tanah yang sengaja menerbitkan surat palsu atas kepemilikan lahan tersebut. Pemilik lahan berharap kepolisian mengusut kasus dugaan mafia tanah tersebut dan dinas terkait tidak memberikan izin kepada perusahaan untuk membangun akses bawah tanah sebelum permasalahan ini selesai. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Untuk mencegah kerumunan massa, objek wisata Siring di kawasan Pertendean, Banjarmasin Tengah bakal dipagari. Meski masih ditutup karena pandemi COVID-19, warga tetap saja berkunjung dan berkerumun di objek wisata Siring, terutama saat akhir pekan. Objek wisata di kawasan Pertendean, Banjarmasin Tengah tersebut bakal dipagari oleh pemerintah setempat agar tidak ada lagi kerumunan massa. Pembangunan pagar di objek wisata Siring rencananya akan dilakukan pada tahun ini dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Kita belum membuatkan pagar pengaman. Pagar pengaman. Jadi kedepannya memang perlu pagar itu, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata sudah melakukan langkah-langkah. Nah, tahun ini kami buatkan namanya Detail Engineering Design-nya, DED-nya, perencanaannya. Nah, jadi dihitung pagarnya itu dari mana ke mana. Nah, terus juga dihitung kira-kira kalau dibangun berapa biayanya. Nah, terus juga desainnya seperti apa. Selain untuk mencegah kerumunan massa, pembangunan pagar di Siring juga bertujuan untuk memudahkan penataan pada objek wisata tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tempat pembuangan sampah TPS di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat ditutup oleh pemerintah setempat karena pemilik lahan di dekat TPS akan membangun warung makan. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki, membenarkan penutupan TPS di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat dilakukan karena pemilik lahan di dekat TPS akan membangun warung makan. Sedangkan lahan bekas bangunan TPS rencananya akan dibangun jembatan untuk menghubungkan warung makan tersebut dengan jalan raya. Karena TPS ini ditutup, warga sekitar pun diimbau membuang sampah di TPS dekat SMP 5 Banjarmasin, tepatnya di depan Komplek Navigasi. Pemerintah juga mendukung geliat usaha masyarakat. Sepanjang mereka sudah memenuhi aturan, perizinan, pembangunan jembatan, dan sebagainya, ya suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti menggeser itu kan, menggeser atau memindah atau merelokasi ke TPS terdekat. Nah, jadi sementara kemana Bang? Pindahnya di Belitung ini kebetulan tidak terlalu jauh, ada di daerah agak ke dalam lagi, tepatnya dekat komplek Navigasi. Nah, di sana. Jadi warga masyarakat diarahkan ke sana, otomatis angkutan kita juga kita pindahkan ke sana. Marzuki menambahkan petugas kebersihan yang biasa mengangkut sampah di TPS ini akan dialihkan ke TPS dekat SMP 5 agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.